Jadi ini kayak ayam sama telur. Kita nggak bisa nunggu-nungguan nih. Oh, nunggu marketnya dulu. Produknya udah siap nih, atau sebaliknya. Produknya nunggu siap dulu baru ngejar market. Ini seperti ayam sama telur, dua-duanya harus berjalan, beriringan. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Apa kabar Sobat Cuan? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan pastinya cuan ya. Ketemu lagi kita di podcast Cuap-Cuap Cuan bareng Maria Katarina. Dan hari ini Maria nggak sendirian, Maria bareng sama dengan Mas Hendy Setiono, CEO Kebab Baba Raffi Enterprise. Hai Mas Hendy, apa kabar? Maria, makasih ya udah diundang. Wah, ini luar biasa banget bisa ketemu sama Sobat Cuan. Wih, Sobat Cuan, para pencari cuan Mas Hendy. Apa kabar Mas Hendy? Alhamdulillah sehat-sehat Maria. Thank you ya udah datang ke podcast kita ya. Thank you, kehormatan juga bisa sharing berbagi di Cuap-Cuap Cuan. Karena biasanya aku dengerin terus, jadi hari ini bisa di sini. Wah, ini sebuah kehormatan sih. GR ya. Lo update ini nggak sih kondisi-kondisi ekonomi terkini gini? Ngikutin ya, terutama pasca ditetapkannya presiden terpilih beserta wakilnya. Ya tentu mau nggak mau kita sebagai pelaku ekonomi juga harus mengetahui ya perkembangan yang terjadi di market dan sebagainya, sehingga bisa segera dilakukan adjustment dan penyesuaian pada langkah-langkah bisnis kita ke depan. Oh, harapannya itu ya kalau para pelaku usaha ya. Benar. Transisi pemerintahan berharap bisnis makin lancar. Amin. Bener nggak sih ya? Cuman lu suka baca nggak sih narasi-narasi yang suka muncul kayak sekarang tuh lagi daya beli lagi turun gitu ya. Terus kayak susah cari kerjaan gitu ya. Terus atau enggak misalnya banyaklah narasi-narasi yang seperti itu. Menengah yang lagi turun ya. Yes, gitu. Lo ngeliatnya kayak gimana sih ini? Menurut lo kayak berbisnis in this kind of the situasi kayak gini gitu, tepat nggak sih? Ya, sebenarnya itu tantangan yang dialami sama semua pelaku usaha ya. Bahwasannya kita dituntut buat adaptif, dituntut buat menyesuaikan dengan kondisi market yang ada. Bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa banyaknya berita kita mendengar kondisi kredit UMKM banyak yang NPL, atau misalnya market kelas menengah lagi pada banyak yang turun gitu kan. Nah, sehingga itu pasti menyesuaikan kita pada saat menentukan launching terhadap produk ataupun brand baru yang mau kita lakukan. Bahwasannya sekarang konsumen sedang price sensitif, bahwasannya konsumen sekarang sedang berhemat dalam melakukan spending. Untungnya sektor yang kita jalanin kan bidang F&B nih, di mana kuliner, makanan adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi pasti mau nggak mau orang butuh makan pasti beli dong. Tinggal bagaimana kita bisa menyesuaikan fit dan kondisi yang sesuai dengan market yang ada. Jadi nggak bisa nih zaman sekarang kita berharap bisa dapat market yang besar dengan cuan yang tebal. Mungkin marketnya tetap tebal, tapi ya kita harus menyesuaikan di marginnya supaya paling nggak konsumen bisa membeli dengan produk kita yang repeatable. Jadi harganya nggak apa-apa, tidak kita naikkan, walaupun biaya-biaya ikut naik gitu kan, selama market bisa terus mengkonsumsi produk-produk kita. Oke, jadi daya belinya dijaga di situ ya. Betul. Gitu ya. Kita nggak bisa yang terlalu ngoyo atau terlalu yang apa ya istilahnya kayak ya udah nggak mau gerak atau nggak mau goyang sama sekali gitu. Bener, ya sebagai pemilik bisnis nggak bisa kayak gitu ya Mas. Bener banget, walaupun sebenarnya added value dan innovation itu dibutuhkan di masa sekarang. Apalagi pasca berubahnya market dari pandemi ke kondisi sekarang. Sebelumnya online fully, sekarang sudah ke offline. Sehingga pilihan pun juga semakin banyak. Sehingga kita dituntut bisa memberikan nilai tambah lebih, inovasi lebih, agar konsumen willing to spend more di luar kebutuhan dasarnya. Kalau kita bicara warteg, ya nasi, lauk, sama minum. Betul, gitu kan? betul. Sementara ada juga market yang tetap mengharapkan adanya experience, adanya nilai tambah lebih, adanya suasana yang menyenangkan, atau mungkin uniqueness dari segi menu yang nggak bisa didapatkan di tempat lain gitu kan. Sehingga pembaruan yang kayak gitu. Misalnya menu-menu healthy sekarang juga lagi banyak disukai. Kemudian menu-menu yang mungkin di luar negeri lagi ngetren ya, dan kita yang mempelopori membawa ke sini. Nah, itu juga menjadi salah satu first mover agar kaum FOMO ini minimal mau datang dan mencoba dulu gitu. Iya bener nih, that's point ya. Karena kalau sekarang ada FOMO-FOMOan ya. Jadi kenapa nggak dimanfaatkan itu sebagai sebuah strategi bisnis sebenarnya nggak sih Mas Hendy? Cuman ketika kemudian kita kasih influence nih buat para sobat cuan, kalau kita kan selalu kayak oke, apa yang lo bisa lakukan dalam hidup lo, salah satunya adalah make a side hustle. Side hustle tuh make a business. Bener. Gitu ya. Kalau menurut lo sendiri nih, saya di CEO ya, inside dari CEO, makanan itu sebuah bisnis yang pada
modal yang bisa dengan modal kecil, yang bisa mulai kecil-kecil dulu, atau yang seperti apa sih? Iya, jadi menariknya bisnis F&B atau bisnis kuliner ini memang pastinya jadi kebutuhan dasar. Namun pemain di industri ini juga sangat banyak sekali, baik yang baru pertama kali terjun di bidang dunia usaha, sampai dengan pengusaha skala besar, contohnya CT Corp punya grup F&B-nya gitu kan, sehingga punya segmentasinya sendiri-sendiri. Nah dari situ tinggal kita mau merambah market yang mana pertama. Yang kedua, bahwa semakin persaingan ketat yang ada di market ini membuat kita pelaku usaha juga harus lebih berani gitu dalam mengeluarkan sebuah inovasi dan gagasan yang berbeda dari apa adanya, dari yang mungkin sudah ada di sebelumnya. Nah ini yang kemudian menjadikan pemain-pemain lama biasanya mereka sudah mengetahui market-marketnya maunya seperti apa sih dan sebagainya. Nah ini yang kemudian membuat kita mau tidak mau bersinergi antara young generations, kita nyebutnya Gen Z, milenial, dengan bahkan yang mungkin sudah memiliki pengalaman lebih di dunia ini gitu kan. Itu kalau bisa dikolaborasikan, saya yakin hasilnya bisa last long sebuah bisnis ini. Sekarang udah nggak zaman kompetisi ya, sekarang zamannya kolaborasi ya. Betul. Ya kalau kompetisi mah nggak kelar-kelar ya. Jadi kolaborasi itu malah justru memperbesar market ya, memperbesar pasar ya. Betul, nah kalau balik lagi ke pertanyaan aku tadi soal masalah starting from small, small untuk makanan gitu, sebagai seorang CEO yang udah punya banyak cabang dan punya bisnis turunan di sebuah produk-produk F&B, lu ngeliatnya gimana, Mas? Ya, mau nggak mau kita, apapun yang kita lakukan dalam sebuah langkah bisnis, idealnya dimulai dari start small, dream big. Jadi dimulailah dari single steps, mulailah dari langkah pertama yang kecil dulu. Agar apa? Kita memitigasi resiko. Ya, dunia bisnis F&B ini juga termaksud yang risknya cukup tinggi gitu kan. Apa sih paling tinggi resikonya? Ya, maksudnya dari market, dari SDM, dari standarisasi, operation dan sebagainya. Tapi di luar itu kalau kita sudah bisa memulai dari sesuatu yang kecil, kemudian resiko tersebut sudah bisa diatasi, bahasanya bisnisnya sudah mulai ketemu nih bentuknya. Mulai kita naikkan skala bisnisnya bertahap demi bertahap. Salah satunya dengan membuka cabang, dengan melakukan ekspansi, dengan memperbesar luasan toko yang awalnya mungkin masih berbentuk kios, lama-lama berani menyewa tempat lebih besar dan sebagainya. Kenapa? Karena proven sukses modelnya sudah dilakukan pada skala yang kecil dulu. Setelah itu sukses dan berhasil, baru dikembangkan lebih besar dan lebih besar lagi. Sebagai seorang pengusaha F&B, CEO F&B yang udah 20 tahunan malang melintang ya kan, melewati segala macam kondisi badai, apa yang paling berat dirasakan ketika berada di bisnis food and beverage ini? Iya, artinya pada semua masa pasti ada tantangan yang berbeda-beda ya. Dan kayak gimana sih tuh, mungkin kalau bisa gambarin 20 tahun pergerakan bisnis F&B di Indonesia ini kayak apa sih modelnya gitu? Nah, mungkin saya berdasarkan pengalaman ya, coba bagi pada 3 fase. Sebelum pandemi, saat pandemi, dan sekarang setelah pandemi. Nah, sebelum pandemi semua transaksi offline, nggak ada tuh yang mikir penjualan online sama sekali gitu kan, termasuk kita gitu kan. Saya penjualan offline-nya bisa 90%, hanya 10% yang transaksinya berasal dari online. Nah, pada saat pandemi berubah kebalikannya. Yang terjadi adalah karena adanya lockdown, beberapa store harus ditutup yang berbasis offline dan sebagainya. Mau nggak mau kita biar survive, kita mengganti bisnis model kita menjadi online. Dan momen tersebut menjadikan transaksi penjualan online-nya naik drastis. Termaksud kami, kita berhasil mendapatkan all-time high penjualan tertinggi itu justru pada saat online. Mengkonversi semua titik-titik outlet penjualan yang sebelumnya hanya take away menjadi transaksi online. Nah, sekarang setelah pandemi berubah lagi. Karena market sudah bahasanya sudah mulai banyak pilihan, bisa keluar, bisa mencari journey experience yang seru-seru gitu kan. Sehingga tidak bisa lagi gitu kita mengandalkan transaksi online dan cloud sebagai penjualan dari bisnis makanan. Harus dibarengi dengan experience dan daya tarik lebih agar sebuah bisnis F&B bisa survive. Karena periodenya terkendala, bukan terkendala ya, ada jeda COVID nih. Jadi makanya sebelum masa COVID dan juga setelah COVID semuanya tuh emang berubah banget gitu ya. Itu menjadi tantangan kita sebagai pelaku usaha, pelaku bisnis untuk bisa beradaptasi dengan kondisi-kondisi tersebut. Dan tidak hanya itu, ya namanya tantangan, kegagalan itu adalah sahabat sehari-harinya pengusaha. Nah, inflasi, Mas, gue pengen tahu deh, karena kan
makanan ini kan juga sangat-sangat fragile banget sama kenaikan harga, kenaikan bahan baku dan lain-lain. Gitu ya. Iya, itu dia gitu ya. Pernah nggak sih mengalami titik di mana ketika naikin harga dikit tuh penjualan bener-bener relatif kayak turun gitu, dan apa yang harus dilakukan gitu? Karena kan kadang kalau misalnya naikin margin atau harganya naik itu kan karena mau nggak mau karena bahan bakunya juga naik gitu. Tapi somehow kan kita balik lagi daya beli ya, beli orang tadinya uang 10.000 mungkin bisa buat beli, terus begitu ada inflasi jadi 12.000 jadi kurang 2.000, mereka jadi nggak sanggup beli gitu. Nah ini seperti apa nih Mas Hendy? Nah jadi yang menarik adalah kita memang dituntut pengusaha itu untuk melakukan cost efisiensi, di sisi lain tetap mempertahankan operation excellence dan quality yang standar kepada pelanggan dan customer kita. Jadi ini tantangannya di situ, gimana caranya kita bisa cost efisien tanpa menaikkan harga jual kita ke konsumen, mengingat daya beli konsumen sekarang ya belum pulih-pulih banget gitu kan. Nah sehingga inilah yang buat kita secara market harus lebih pinter dalam nge-grab attention dari market. Caranya gimana? Ya dengan secara berkala, misalnya melaunching menu-menu baru atau menu kolaborasi baru. Jadi kalau saya boleh spill dikit, jadi beberapa ini baru aja ada kolaborasi dengan Sang Pisang. Sang Pisang ini brand pisang goreng punya Mas Kaisang. Yang kemudian pada saat kita kolaborasi jadilah menu kebab fruity, kebab yang ada isi buah-buahannya yaitu pisang itu tadi gitu kan. Nah ini kemudian jadi salah satu cara supaya kita nge-grab attention market. Meanwhile menu utama kita ya misalnya kebab reguler, beef kebab dan sebagainya juga ikut terdongkrak dengan adanya campaign-campaign kolaborasi tersebut. Ada nama-nama besar nempel di sebuah brand itu juga termasuk salah satu strategi marketing yang worth it juga ya di zaman sekarang ya. Oh iya pasti, apalagi ya konsumen sangat mengikuti apa yang terjadi perkembangan di sosial media dan sebagainya, sehingga ya kalau kita bisa mengambil momentum tersebut secara positif, why not gitu kan? Sehingga tidak hanya di sisi aspek hal lain saja, tapi misalnya di sisi bisnis, kebetulan saya punya bisnis F&B, Mas Kaisang punya bisnis F&B, jadilah kolaborasi gitu contohnya. Oke, jadi bisa berkolaborasi ya. Nah ada beberapa brand juga ternyata yang di undernya Mas Hendy itu ke luar negeri gitu. Itu gimana Mas? Gimana sih caranya memonetisasi bisnis sampai go global seperti itu? Kalau yang model-model kayak gitu tuh kayak nunggu permintaan atau sebenarnya peluang terbukanya pasar untuk produk-produk Indonesia keluar tuh juga besar. Mas Hendy, yang lo lihat gimana? Nah, ini tentu menjadi sebuah kebanggaan sendiri ya buat kita pelaku UMKM membawa produk dan brand kita dari Indonesia ke luar negeri. Bahasanya UMKM go global. Di samping sebagai bentuk Windonesia atau perwujudan brand lokal di luar, tapi juga sebagai bentuk aspek ekonomi mendapatkan tambahan devisa bagi negara, salah satunya dari transaksi luar negeri. Ini sangat membutuhkan peran-peran pemerintah, salah satunya Dubes, Duta Besar Indonesia yang ada di negara luar. Bagaimana para diplomat ini, Dubes-Dubes ini bisa menjadi pemasar-pemasar tangguh bagi produk-produk UMKM Indonesia. Nah ini yang harapannya bisa menjadi pintu masuk buat teman-teman yang produknya sudah bagus, di Indonesia juga sudah diterima dengan baik, agar bisa dipasarkan di luar negeri melalui jalur diplomasi yang dibuka oleh teman-teman rekan-rekan Dubes yang ada di luar. Sehingga kolaborasi inilah yang menjadikan sebuah bisnis UMKM tetap perlu mendapatkan dukungan yang positif dari pemerintah, salah satunya dengan media-media pemasaran perdagangan go global yang ini sebagai perwujudan Windonesia kita juga. Responnya terhadap produk lokal di luar kayak gimana sih? Bagus, saya ambil contoh bahwa Raffi sendiri bersyukur membuka di 10 negara ya. Mulai dari negara terdekat, Malaysia, Filipina, Brunei gitu ya. Yang paling jauh pernah membuka di Belanda walaupun harus close down pandemi kemarin. Gitu ya, dan Bangladesh, Sri Lanka surprisingly juga bagus gitu ya. Itu kami membuka akses market tersebut sebenarnya dari mengikuti expo atau pameran produk-produk Indonesia yang diadakan di luar, sehingga ada calon partner yang tertarik dan kemudian mereka mengambil opportunity tersebut untuk bisa berkolaborasi membuka di negara mereka. Jadi harus berani, kita sebagai pelaku ekonominya juga berani ekspansi keluar, dan peran pemerintah dalam memfasilitasi sebuah wadah juga harus tersedia, gitu kan, sehingga kita tahu nih habis ini mau kemana dan lain sebagainya. Oh gitu ya. Ini kalau berarti untuk teman-teman yang kemudian punya bisnis usaha masih kecil banget nih, Mas Hendy, terus ya pengen dong gue gitu kayak gitu, tapi
bisa nggak sih sebenarnya mereka pun juga menemukan wadah, atau yang seperti apa dulu nih yang harus dibenerin? Benerin dulu produk ya. Kadang soalnya gini, UMKM kita tuh produknya bagus, enak-enak, tapi kadang packagingnya salah gitu ya, cara deliverynya, looknya jadi salah. Padahal sebenarnya produknya nggak kalah jagonya gitu ya. Bahkan kalau UMKM kita emang jago-jago, aku akuin. Ini harus seperti apa nih? Dia tuh create the produk gitu. Ini sebagai good influence juga nih buat Sobat Cuan yang mungkin mikir kayak, oh gue tuh ada sebenarnya, gue tuh bisa melakukan sesuatu gitu, berbisnis. Nah, jadi sebenarnya itu bisa berjalan linear antara mengembangkan pasar atau market dengan membenahi kualitas dari internal produknya sendiri, mulai dari packaging, perizinan-perizinan, misalnya BPOM, sertifikasi halal dan sebagainya, sampai dengan standarisasi dari quality produknya. Jangan sampai ketersediaan bahan bakunya yang terbatas, ini membuat produksinya jadi ya kadang produksi, kadang enggak, dan lain sebagainya. Nah ini kalau bisa secara internal bisa dikuatin, dibagusin, market juga menerima dengan baik. Nah inilah saatnya kita melakukan, lebih berani dalam melakukan ekspansi. Oh oke. Karena kita udah punya produknya udah jagoan gitu. Jadi ya, kayak unggulan ayam sama telur, kita nggak bisa nunggu-nungguan nih. Oh nunggu marketnya dulu, produknya udah siap nih, atau sebaliknya, produknya nunggu siap dulu baru ngejar market. Ini seperti ayam sama telur, dua-duanya harus berjalan, beriringan. Nah ini mungkin Mas Hendy bisa kasih masukan juga nih buat Sobat Cuan. Ternyata untuk berjalan menjadi seorang CEO bisnis yang cukup established ya 20 tahun sih kalau menurut aku sudah established ya. Itu udah teruji dengan berbagai macam goncangan, badai, angin, segala macam. Itu juga Mas Hendy juga melakukan beberapa diversifikasi. Benar. Nah, seberapa penting sih itu sebenarnya untuk kekuatan bisnis yang kita bangun, diversifikasi itu? Diversifikasi tentunya diperlukan ya, tapi kembali lagi kita harus tahu strength point dan kompetensi kita di bidang apa. Jangan terlalu jauh juga melakukan diversifikasinya. Nah, mungkin ada ya maksudnya teman-teman pelaku ekonomi lain yang melakukan berbagai sektor di bidang yang berbeda-beda. Kalau kami sendiri dari misalnya contoh beberapa enterprise sebagai grup holding, kebanyakan menjalani bisnis yang tidak jauh-jauh dari F&B, retail, dan turunannya gitu kan. Walaupun betul beberapa enterprise juga punya klinik skincare juga, mulai merambah ke sektor konser musik juga, yang kemudian ini kita sesuaikan dengan animo market dan peluang yang ada. Tapi core kompetensi kita di retail, di F&B tetap menjadi yang utamanya gitu. Jadi usulan dari saya nih, ya maksudnya tanpa bermaksud menggurui, tapi pengalaman 20 tahun kalau kita kuatnya di satu hal, fokus di situ aja deh gitu kan, sampai itu benar-benar gede, baru boleh melakukan diversifikasi ke sektor-sektor yang tidak terlalu jauh bidangnya. Iya, soalnya kan kayak baru mulai aja udah yang baru satu gitu ya, biasanya belum juga sampai mungkin break even, udah pengen buka cabang 2, 3, 4, ini lagi pengen bikin diversifikasi bisnis, jadi malah nggak fokus gitu ya, untuk bisa membangun sebuah bisnis. Ada pesan nggak nih buat Sobat Cuan nih dari CEO kita, CEO Baba Raffi nih, untuk karena kan gini, kadang sesuatu yang klise untuk punya side hustle dari bisnis, tetapi sebenarnya ketika kita mulai untuk mulai berbisnis, nah itu akan bisa menjadi side hustle lu akhirnya. Tapi kan itu prosesnya yang harus dilakukan. Nah kadang udah banyak ketakutan lah untuk mulai itu. Setuju banget. Jadi memang ya ini tentunya buat Sobat Cuan ya ilmunya juga saya yakin teman-teman udah banyak banget belajar dari banyak narasumber, tapi semuanya nggak akan berguna kalau kita nggak praktekin, nggak implementasi untuk membuat side hustle versi kita sendiri gitu kan. Sehingga memang dibutuhkan sukses versi kita masing-masing, dan sukses itu nggak ada yang instan, semua mulai proses. There's no elevator to success, you have to take the stairs. Dan ya terakhir ya namanya kita berusaha ya, harus pantang menyerah, harus gaspol, harus semangat. Jadi Gen Z yang mudah baper, yang mudah galau gitu ya, hilangin deh rasa galau dan baper terutama dalam bisnis, karena itu modal utama kita buat sukses jadi pengusaha tangguh. Semangat. Keren. Pas banget belajarnya emang sama Mas Hendy ya. Jadi emang nggak kaleng-kaleng gitu ya. Prosesnya juga sudah dilewati gitu ya. Kita tunggu nih, Sobat Cuan juga tunggu nih Mas Hendy dengan terobosan-terobosan selanjutnya di bisnis berikutnya. Ya. Mudah-mudahan bisa nanti kita open collaboration juga loh, Cuap-Cuap Cuan ya. Kak Maria. Untuk bisa ngobrolin banyak soal bisnis, dan akhirnya juga Sobat Cuan ngerti gimana caranya gitu, dan apa yang harus dilakukan gitu ya. Daripada ketimbang galau kan mendingan creating something ya, termasuk salah satunya adalah create
a business gitu ya. Bisa kok dari kecil ya. Mas Edi, thank you banget udah mampir ke podcast kita. Terima kasih. Jangan lupa ya Sobat Cuan untuk dengerin kita. Kita tuh selalu ada di beberapa platform ya. Kita di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan. Dan juga subscribe YouTube channel kita di Cuap Cuan, like, share, dan juga komen. Kita ada di CNBC Indonesia TV juga. Kita punya TikTok juga di Cuap Cuan ya. Banyak ya. Dan kita juga punya community Mas Hendy. Jadi kalau misalnya mau gabung di community Cuap Cuan, mau dengerin soal masalah investasi plus gimana caranya ngatur keuangan sejak dini ya, biar hidupnya Sobat Cuan makin berenergi, boleh gabung di community kita di Cuap Cuan ya. Bisa di follow di situ, informasinya banyak banget ya. Thank you banget Mas Hendy once again. Sobat Cuan, terima kasih. Kita pamit ya. Bye. Bye-bye.